Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1871. Pertama-tama, apa yang ingin saya katakan kepada klan Naga dan departemen terkait kerajaan Naga adalah, apakah Anda benar-benar memahami pohon kehidupan? Li Ping bertanya sambil menatap Stephen. Tidak ada yang tahu pohon kehidupan lebih baik dariku, kata Stephen dengan ringan. Kurasa tidak. Li Ping menggelengkan kepalanya dan berkata, pohon kehidupan yang kamu sebut sebenarnya adalah organisasi buah dari organisasi jahat beberapa tahun yang lalu. Kamu menganggap organisasi buah sebagai pohon kehidupan, jadi tidak peduli apa yang dilakukan pohon kehidupan apa, menurut Anda itu jahat, yang sangat tidak adil bagi pohon kehidupan. Stephen tersenyum bercanda, dan berkata, apakah pohon kehidupan adalah organisasi buah, Anda tahu sendiri. Petik 2. Tentu saja kami mengetahuinya dengan baik. Li Ping berkata dengan sungguh-sungguh, saya sebenarnya telah melakukan banyak persiapan untuk seminar ini, dan saya berharap dapat meminjam komputer dan proyektor di lokasi. Dapat menggabungkan gambar dan video untuk menampilkan pohon kehidupan secara komprehensif. Mendengar kata-kata Li Ping, Stephen sedikit mengernyit. Jelas, Li Ping ini datang dengan persiapan. Jika dia tidak diizinkan untuk menunjukkannya sekarang, itu akan menjadi rasa bersalah di pihaknya. Tetapi jika dia diizinkan untuk menunjukkannya, maka tidak ada jaminan bahwa dia benar-benar dapat menunjukkannya sesuatu. Setelah menimbang sebentar, Stephen berkata, saya akan memberi Anda kesempatan untuk menunjukkan. Petik 2. Terima kasih. Li Ping mengangguk, lalu mengambil sesuatu seperti USB flash drive dan berjalan ke depan komputer di sebelahnya untuk beroperasi. Tidak butuh waktu lama bagi Li Ping untuk mengoperasikannya dengan benar, dia mengambil remote control dan menekannya. Beberapa orang dan sepotong teks segera muncul di layar. Apa yang Anda lihat sekarang adalah pendiri paling awal dari pohon kehidupan, mereka adalah Tuan Andre, Tuan Nadal, dan Tuan Park Taichang. Petik 2. Ketiga pria ini semuanya ahli dalam bioteknologi. Di antara mereka, Pak Andre memenangkan hadiah Nobel Biologi 11 tahun yang lalu. Keuntungan DNA abnormal yang dia teliti persis seperti yang dimiliki pohon kehidupan saat ini. Inti dari hasil, Tuan Andre mendirikan laboratorium bioteknologi setelah memenangkan hadiah Nobel Biologi 11 tahun yang lalu. Yang dapat Anda lihat sekarang adalah Pak Andre dan dua mitra lainnya berada di laboratorium A tempat kerja. Foto ini diambil 10 tahun yang lalu, yang dapat ditemukan dari atribut foto, keaslian foto tidak diragukan lagi, dan pengujian pihak ketiga mana pun didukung, kata Li Ping. Apa yang bisa dijelaskan ini? Seperti yang saya katakan, organisasi buah sebenarnya muncul di masyarakat sejak lama, tetapi sebelum dia dewasa, dia sangat rendah hati, sehingga dia diabaikan oleh semua orang, kata Stephen. Tuan Lin, tolong dengarkan saya lanjutkan, kata Li Ping. Stephen tersenyum bercanda dan tidak menyela. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana laboratorium tumbuh menjadi pohon kehidupan. Petik 2. Li Ping memegang kendali jarak jauh, dan saat bekerja sama dengan T, dia memberikan pengenalan rinci tentang sejarah pohon kehidupan. Dalam pengantarnya, sejak awal, Laboratorium A telah mengerjakan bagaimana menggunakan obat-obatan untuk mendorong evolusi tubuh manusia, namun penelitian ini menemui banyak penolakan pada awalnya. Namun karena hubungan Andre yang terkenal, maka sebuah laboratorium telah menerima investasi dari banyak kapitalis. Dengan investasi para kapitalis ini, sebuah laboratorium akhirnya membuat terobosan teknologi setelah menghabiskan hampir 10 tahun, dan akhirnya mengembangkan jus generasi pertama. Setelah itu, Laboratorium A secara resmi berganti nama menjadi Tree of Life dan mendirikan Tree of Life Company untuk menjual jus kehidupan ke seluruh dunia. Untuk membayar kembali investasi semua orang sebelumnya,
Tree of Life membaginya menjadi banyak saham. Setiap kapitalis yang telah menginvestasikan uang dalam jumlah besar mendapat bagian. Para kapitalis ini tersebar di berbagai negara, dan banyak dari mereka adalah keuangan yang sangat terkenal. Predator. DT, raksasa keuangan ini semua berdiri untuk bersaksi untuk pohon kehidupan, membuktikan bahwa pohon kehidupan telah melakukan penelitian eksperimental di bawah sponsor mereka, dan mereka tidak keberatan tentang proses penelitian dan hasil dari pohon kehidupan, jadi mereka dapat meyakinkan dunia bahwa jaringan buah bukanlah pohon kehidupan. Wajah Stephen menjadi semakin jelek setelah penjelasan Li Ping. Dia tidak menyangka bahwa pohon kehidupan dapat membuat begitu banyak persiapan. Beberapa bahan yang disiapkan oleh Li Ping tidak dapat disiapkan hanya dalam 1 atau 2 tahun. Ya, untuk misalnya, video dan materi yang relevan di laboratorium, banyak di antaranya adalah 7 atau 8 tahun yang lalu. Ini juga berarti bahwa 7 atau 8 tahun yang lalu, atau bahkan lebih awal, pohon kehidupan sedang mempersiapkan penyuciannya hari ini. Apa yang tidak diharapkan Stephen adalah bahwa begitu banyak pemangsa keuangan terkenal akan berdiri untuk menjamin pohon kehidupan. Bab 1872. Masing-masing raksasa keuangan ini adalah orang yang dapat menggerakkan situasi di pasar keuangan, dan aset beberapa di antaranya bahkan beberapa kali lipat dari Stephen. Pengaruh orang-orang ini di dunia tidak diragukan lagi, jika mereka berdiri dan membuktikan pohon kehidupan, persuasi dan kredibilitas mereka sangat besar. Haruskah kita menghentikannya? Melanjutkan. Zhou Wenhan bertanya pada Stephen dengan suara rendah. Jika kamu menghentikannya, kamu tidak bisa menghentikannya. Dengarkan baik-baik apa yang dia katakan, dan pegang petunjuk dari apa yang dia katakan, kata Stephen. Oke, Zhou Wenhan mengangguk. Selanjutnya, mari kita alihkan perhatian kita ke jaringan buah. Li Ping tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Mendengar ini, Stephen langsung terhibur. Kami sebenarnya telah mendengar tentang organisasi buah, dan bahkan sangat akrab dengan organisasi ini. Apakah Anda tahu mengapa? Tanya Li Ping. Kenapa? Tanya seseorang. Karena jaringan buah memang berhubungan erat dengan pohon kehidupan, kata Li Ping. Wow, begitu Li Ping mengatakan ini, adegan itu langsung meledak. Pohon kehidupan benar-benar terkait dengan organisasi buah. Orang-orang dari pohon kehidupan bahkan berinisiatif untuk mengakuinya. Stephen mengerutkan kening dan menatap Li Ping. Dia berpikir berbeda dari yang lain. Menurutnya, jika Li Ping berani mengakui bahwa pohon kehidupan terkait dengan organisasi buah, pasti ada seseorang di belakangnya dan tidak mungkin mengakuinya begitu saja tanpa alasan. Benar saja, backhand Li Ping langsung muncul. Semua orang pasti sangat penasaran mengapa organisasi buah terkait dengan pohon kehidupan. Ini adalah pertama kalinya pohon kehidupan mengklarifikasi ke dunia luar. Semua yang saya katakan hari ini adalah rahasia utama di pohon kehidupan. Saya harap kamu bisa bersabar. Dengarkan aku, jika ada masalah, kita bisa membicarakannya nanti, kata Li Ping. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Kamera yang tak terhitung jumlahnya diarahkan ke Li Ping. Li Ping menarik napas dalam-dalam, seolah-olah dia telah membuat keputusan penting. Semua orang harus tetap ingat apa yang baru saja saya katakan. Laboratorium A didirikan bersama oleh Pak Andrew, Pak Nadal, dan Pak Park Taichang. Ketiganya memiliki pengejaran akademis yang sama di masa-masa awal dan bekerja sama satu sama lain. Mereka adalah sangat dekat, tetapi pada penelitian selanjutnya, ketiganya memiliki perbedaan, yang menyebabkan keretakan di antara ketiganya. Pada akhirnya, pada malam hujan, Tuan Park Taichang membawa hasil penelitian yang tidak lengkap dan tidak lengkap meninggalkan laboratorium A. Setelah Pak Park Taichang meninggalkan laboratorium A, Pak Park Taichang menggunakan beberapa hasil penelitian yang dimilikinya untuk mendirikan organisasi buah. Tuan Wang juga memanggil sejumlah besar peneliti biologi tanpa garis bawah untuk melanjutkan penelitian mereka,
dan akhirnya berhasil menghasilkan sesuatu yang melanggar etika manusia, seperti buah. Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa pohon kehidupan dan jaringan buah adalah terkait erat. Teknologi inti mereka sebenarnya sama. Perbedaan terbesar adalah bahwa pohon kehidupan telah menguasai teknologi yang lebih maju, yang dapat mengekstraksi apa yang kita inginkan dari hewan dan membuatnya menjadi jus yang hampir tidak membahayakan tubuh manusia. Tidak mungkin bagi organisasi untuk melakukan ini, mereka hanya dapat menggunakan tubuh manusia untuk membuat buah, yang menjelaskan mengapa di mata Tuan Stephen, buah dan jus memiliki begitu banyak kesamaan, karena mereka berasal dari teknologi yang sama dalam analisis akhir, seolah-olah dua orang berasal dari ibu yang sama. Yang satu berakhlak baik dan terpelajar dan telah menjadi orang yang berguna bagi masyarakat, sementara yang lain memperkosa dan merampok serta menjadi penjahat besar. Tetapi dapatkah kita mengingkari orang baik lainnya hanya karena penjahat ini? Saya pikir ini adalah rasa tidak hormat yang besar kepada orang baik. Li Ping berkata dengan serius. Begitu Li Ping mengatakan ini, semua orang merasakan pencerahan. Pantas saja buah dan jusnya sangat mirip. Ternyata mereka berasal dari teknologi yang sama, tetapi pohon kehidupannya berbeda. Riset teknologi semacam ini lebih teliti, tapi buahnya setengah matang. Omong kosong. Stephen menegur dengan wajah hitam. Injil umat manusia untuk memberi manfaat bagi umat manusia dan mendorong evolusi umat manusia yang lebih cepat. Saya pikir Injil semacam ini seharusnya tidak terbatas pada kerajaan naga. Alasan mengapa pohon kehidupan kita selalu ingin memasuki kerajaan naga adalah untuk memberikannya kepada kerajaan naga. Orang-orang memiliki kesempatan untuk evolusi yang sama. Saya sendiri adalah penduduk asli Longguo, dan saya tidak ingin orang-orang di seluruh dunia berevolusi ke tingkat lain setelah lebih dari 10 dekade. Dan hanya orang-orang Longguo yang akan diam. Memang benar bahwa kamu dan Raja Naga cukup berbakat untuk menguasai efek jus, tapi aku ingin bertanya, berapa banyak orang seperti ini yang ada di dunia ini? Hanya ada 6 Raja Naga di antara miliaran orang di seluruh kerajaan naga. Selain 6 Raja Naga ini, siapa lagi yang bisa membuat kemajuan besar dalam waktu singkat tanpa menggunakan jus buah? Tuan Stephen, jika Anda membuat marah pohon kehidupan karena organisasi buah dan mencegah pohon kehidupan membantu orang-orang di negara naga untuk berkembang, maka Anda akan dipaku pada pilar rasa malu dalam sejarah negara naga di masa depan dan disingkirkan selamanya. Kata Li datar dan lantang. Pemandangan itu hening, dan wajah banyak orang menjadi sangat aneh. Bab 1873. Stephen duduk di kursinya dengan ekspresi muram. Li Ping jelas merupakan bakat yang fasih, dengan kefasihannya dan materi yang disiapkan oleh pohon kehidupan bertahun-tahun sebelumnya. Stephen tidak tahu bagaimana menghadapinya untuk sementara waktu. Kelemahan terbesarnya adalah tidak ada bukti mutlak untuk membuktikan bahwa jaringan buah adalah pohon kehidupan, dan pohon kehidupan juga sangat cerdas. Mereka tidak menjelaskannya sendiri secara membabi buta, tetapi dengan murah hati mengakui bahwa jaringan buah memang terkait dengan pohon kehidupan. Langkah seperti itu adalah mundur dan maju, sehingga kredibilitas mereka sangat tinggi. Orang secara alami memiliki gagasan bahwa pohon kehidupan adalah pohon kehidupan, dan jaringan buah adalah jaringan buah. Keduanya lahir dari ibu yang sama, tetapi mereka berjalan di jalan yang sama sekali berbeda. Ini lebih meyakinkan daripada alasan pucat. Stephen menatap Li Ping. Penduduk asli Longguo yang kurang dikenal ini memberinya masalah besar. Meskipun dia dapat berbicara dengan fasih, dia masih tidak dapat menemukan celah dalam kata-kata Ren Li Ping. Ucapannya bercampur antara kebenaran dan kepalsuan, dan ucapan seperti itu umumnya paling sulit dibantah. Sungguh mulut yang tajam. Saya harus mengatakan bahwa sangat tepat bagi pohon kehidupan untuk meminta Anda menjadi perwakilan mereka. Namun, kata-kata Anda memiliki kelemahan fatal yang sama seperti yang baru saja saya katakan, kata Stephen. Oh, bagaimana kamu mengatakannya? Li Ping bertanya.
Apa yang Anda katakan juga hanya satu sisi dari Anda, atau pohon kehidupan. Anda mengatakan bahwa pemimpin organisasi buah keluar dari laboratorium A. Apakah Anda punya bukti? Saya telah melacak organisasi buah begitu lama, dan saya belum pernah mendengarnya. Ada seseorang bernama Park Tae-chang di dalam organisasi buah. Bagaimana Anda bisa menyimpulkan bahwa pemimpin organisasi buah adalah Park Tae-chang? Ini adalah era yang memperhatikan bukti. Jika Anda tidak bisa datang dengan bukti nyata yang cukup, tidak peduli berapa banyak yang Anda katakan, bagi saya tidak ada kredibilitas sama sekali. Kata Stephen. Tuan Lin, jika Anda tidak percaya, itu urusan Anda. Kami tidak mengharapkan Anda untuk mempercayainya. Lagi pula, Anda sudah memiliki pendapat yang terbentuk sebelumnya. Apa yang saya katakan hari ini terutama untuk orang-orang di seluruh kerajaan naga. Kami bersedia memasuki kerajaan naga. Jika Anda tidak ingin ketinggalan, silakan pilih. Untuk menunjukkan ketulusan kami akan menjual lebih banyak jus buah di Longguo daripada negara lain, dan diet pada saat yang sama, 30% dari pendapatan kami di pasar Longguo akan disumbangkan ke Yayasan Amal Longguo untuk membantu mereka yang membutuhkan di Longguo. Mengutip pendiri kami, Tuan Andre, niat awal pendirian pohon kehidupan kami bukan untuk uang, tetapi untuk semua manusia. Jadi berapa banyak uang yang dihasilkan pohon kehidupan pada akhirnya akan dikembalikan ke seluruh masyarakat? Kata Li Ping. Sempat terjadi perbincangan di tempat kejadian lagi, mendonasikan 30% dari hasil. Ini benar-benar bukan masalah besar loh. Pohon kehidupan sekarang menjadi perusahaan paling menguntungkan di dunia, pendapatan tahunan lebih dari 1 triliun yuan. Diperkirakan secara konservatif bahwa pasar Longguo juga dapat menghasilkan pendapatan ratusan miliar ke pohon kehidupan. Jika 30% disumbangkan, itu berarti setidaknya 30 miliar yuan untuk memulai. Banyak orang tiba-tiba menjadi bersemangat. Bahkan jika 30 miliar dibagikan kepada 2 miliar orang di seluruh kerajaan naga, maka setiap orang akan mendapat 1,5 miliar. Bukankah semua orang akan kaya? Li Ping, saya tidak peduli berapa banyak yang akan disumbangkan oleh pohon kehidupan. Di mata saya, pohon kehidupan adalah organisasi buah. Bahkan jika apa yang Anda katakan itu benar, saya tidak akan mengubah sudut pandang saya. Terlebih lagi, menurut apa yang Anda katakan, dengan kata lain, organisasi buah lahir dari pohon kehidupan. Jadi mengapa pohon kehidupan duduk dan menyaksikan perkembangan organisasi buah selama bertahun-tahun? Organisasi buah memperoleh hasil penelitian yang tidak lengkap dari Anda, dan akhirnya menggunakan hasil penelitian ini untuk menemukan bukankah seharusnya pohon kehidupan bertanggung jawab atas sesuatu seperti buah? Jika bukan karena Anda tidak cukup teliti, bagaimana mungkin ada organisasi jahat seperti organisasi buah? Analogi yang baru saja Anda buat tidak salah, seorang ibu juga bisa melahirkan yang baik dan yang jahat. Anak yang berbeda, tetapi jika anak itu melakukan kejahatan, bukankah ibunya harus bertanggung jawab? Stephen bertanya dengan lantang. Kami telah melakukan beberapa hal, seperti mencari jaringan buah orang di seluruh dunia. Kami telah menginvestasikan banyak tenaga dan energi, dan mencapai beberapa hasil, kata Li Ping. Apakah Anda mencapai beberapa hasil? Sudahkah Anda menangkap Park Tae-chang? Tanya Stephen. Menurut informasi kami, Park Tae-chang meninggal karena sakit setahun yang lalu. Tidak diketahui siapa yang mengendalikan organisasi buah saat ini, kata Li Ping. Kalau begitu, bisakah kamu menjelaskan mengapa setelah pohon kehidupan muncul, aktivitas organisasi buah anjlok, seolah-olah dunia telah menguap? Tanya Stephen. Anda harus bertanya kepada orang-orang dari organisasi buah. Anda seharusnya tidak bertanya kepada kami. Tentu saja, kami juga memiliki spekulasi internal. Mungkin ada hubungannya dengan kematian Tuan Park Tae-chang, kata Li Ping. Sial. Benar-benar kedap air. Stephen mengerutkan kening dan memandang Li Ping. Jawaban Li Ping sempurna, dan dia tidak bisa menangkap petunjuk apapun.
Bab 1874. Bagaimanapun, kami tidak akan mengambil tindakan berisiko, termasuk membuka pasar untuk Tree of Life, tanpa bukti yang benar-benar dapat diandalkan bahwa Tree of Life tidak ada hubungannya dengan Fruit Organization. Ini adalah sikap resmi kami. Jika Anda benar-benar ingin masuk pasar Longguo, lalu tunjukkan bukti yang membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Selain itu, untuk memastikan jus tidak membahayakan tubuh manusia, saya juga berharap Anda dapat mengajukan formula jus resmi dan proses pembuatan jus. Dengan cara ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang jus, kata Zhou Wenhan. Mendengar kata-kata Zhou Wenhan, mata Stephen berbinar. Zhou Wenhan layak menjadi pejabat, dan kata-kata sederhana ini secara langsung membalikkan keadaan. Yang pertama adalah bukti untuk membuktikan bahwa Anda tidak bersalah. Ini tampaknya sederhana, tetapi dalam praktiknya sangat sulit, seolah-olah Anda ingin membuktikan bahwa Anda adalah Anda. Adapun item kedua, lebih drastis lagi, Anda diminta untuk menyerahkan formula dan proses produksinya secara langsung. Ini adalah teknologi inti dari pohon kehidupan. Kembangkan jus buah. Kedua kondisi ini mungkin tampak biasa, tetapi efek yang dihasilkannya benar-benar luar biasa. Tuan, Anda baru saja melihatnya. Ada banyak tokoh besar yang telah menjamin kami untuk membuktikan bahwa kami tidak bersalah. Saya rasa kami tidak perlu mengajukan bukti lagi. Saya tidak sopan, apalagi kondisi kami. Tidak ada perusahaan di dunia yang akan menyetujui kondisi seperti itu, jadi dua kondisi yang Anda usulkan tidak ada artinya, kata Li Ping. Banyak hal yang tampaknya sulit, tetapi sebenarnya tidak sulit dilakukan. Itu tergantung pada apakah Anda bersedia melakukannya dengan serius. Bukankah para pejabat Stars and Stripes sering meminta perusahaan untuk menyerahkan informasi rahasia? Kata Zhou Wenhan. Kemudian saya akan memberikan umpan balik kepada atasan kami dan meminta pendapat mereka. Ngomong-ngomong, saya punya satu hal terakhir untuk ditanyakan kepada Direktur Lin kami. Li Ping tiba-tiba menatap Stephen dan berkata, "Ada apa?" Stephen bertanya, "Lin Wei dan Huang Jie adalah temanmu, kan?" tanya Li Ping. Mendengar ini, murid Stephen menyusut tajam. Lalu dia menatap Li Ping dan berkata, "Ini memang temanku, ada apa?" Tepat sebelum seminar dimulai, tim investigasi independen yang disewa oleh Tree of Life basis produksi pemalsuan jus telah dilacak di pegunungan di bagian barat daya negara itu. Setiap orang harus tahu bahwa dalam beberapa bulan terakhir, jus palsu merajalela di seluruh dunia, yang berdampak negatif besar pada pasar jus normal. Cari tahu. Begitu Li Ping mengatakan ini, suasana di tempat kejadian tiba-tiba menjadi tegang. Banyak orang memandang Stephen dengan heran. Banjir jus palsu di dunia sudah berlangsung lama, dan reputasi Tree of Life juga anjlok karena kejadian ini. Dalam 2 bulan terakhir, investigasi jus palsu oleh Tree of Life telah tidak terlalu kuat. Pohon itu tidak ada hubungannya dengan produsen jus buah palsu. Tapi sekarang Li Ping telah mengungkapkan berita penting. Teman Stephen dan kepala pelayan keluarga Lin terlibat dalam kasus jus palsu, jadi bisakah Stephen dan dirinya bersih? Di mana mereka? Stephen bertanya dengan tatapan kosong. Meskipun tidak ada ekspresi di wajahnya, hati Stephen sangat bergejolak. Dia tidak pernah berpikir bahwa Huang Jie dan Lin Wei akan ditangkap oleh orang-orang dari pohon kehidupan. Anda harus tahu bahwa mereka mendirikan pabrik di pegunungan yang dalam di hutan tua, dan identitas kedua orang itu juga sangat dirahasiakan. Tidak mungkin orang biasa mengetahui kepala kedua orang ini. Sekarang pohon kehidupan telah menangkap mereka, semuanya tiba-tiba menjadi merepotkan. Membuat jus buah palsu ke pasar, untuk menghancurkan kredibilitas jus asli, ini adalah langkah terbesar Stephen dalam beberapa bulan terakhir. Dia berharap menggunakan langkah seperti itu untuk memblokir pohon kehidupan. Menurut pandangan Stephen, proyek ini itu akan menjadi masalah waktu sebelum dia diekspos, tetapi masih mengejutkannya untuk diekspos dalam waktu sesingkat itu. Mereka semua baik-baik saja dan saat ini sedang diselidiki oleh kami. Li Ping hanya menjawab, "Oh."
Stephen mendengus, tetapi tidak banyak bicara. Tuan Lin, kedua orang ini dicurigai membuat produk palsu dan jelek, dan jumlah yang terlibat melebihi 1 miliar. Jika tuduhan ini dikonfirmasi, maka saya pikir kedua orang ini mungkin dipenjara selama sisa hidup mereka. Li Ping tersenyum, berkata, bab 1875. Li Ping tersenyum, seolah-olah dia mengatakan sesuatu yang sangat memuaskan. Perwakilan opini publik hadir dan semua pejabat memandang Stephen, masing-masing dengan ekspresi berbeda. Saya telah berpikir, Direktur Lin, Anda telah mencegah pohon kehidupan memasuki kerajaan naga. Apakah ini benar-benar untuk kerajaan naga, atau apakah karena Anda memiliki beberapa rahasia tersembunyi sehingga Anda diam-diam membuat jus buah palsu dengan Huang Jie dan Lin Wei? Sama. Seperti bawahanmu, tanya Li Ping. Menurutmu rahasia apa yang akan aku miliki? Stephen bertanya balik. Saya tidak tahu tentang itu. Saya hanya tahu bahwa dengan kemampuan Huang Jie dan Lin Wei, mereka seharusnya tidak dapat membangun pabrik produksi jus palsu yang begitu besar. Saya curiga ada di belakang The Sins Dalang. Tentu saja, saya tidak tahu siapa dalang di balik layar, tetapi saya percaya bahwa dengan upaya bersama dari pohon kehidupan dan pejabat kerajaan naga, dalang di balik layar akan dibawa untuk keadilan. Li Ping berkata, perwakilan opini publik, waktunya hampir habis, mari istirahat dulu, dan lanjutkan diskusi setelah istirahat, kata Zhou Wenhan. Mendengar kata-kata Zhou Wenhan, banyak orang merasa lega. Untuk beberapa alasan, setelah Li Ping menyebut Huang Jie dan Lin Wei, semua orang merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Sekarang Zhou Wenhan berkata bahwa dia bisa beristirahat, lalu semuanya Anda bisa bernapas lega. Stephen bangkit dan keluar dari ruang konferensi, berjalan ke ruang pribadi yang kosong sendirian, lalu menelepon. Patriark, kami baru saja mendapat kabar bahwa belum lama ini, Huang Jie dan Lin Wei dirampok oleh sekelompok orang tak dikenal di pabrik jus buah palsu. Dokumen rahasia. Suara Dong Jian datang dari ujung telepon. Yang ingin saya tanyakan adalah mengapa pabrik itu terekspos begitu cepat, tanya Stephen. Kami sedang menyelidiki. Satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa pohon kehidupan seharusnya sudah lama menyelidiki secara diam-diam, dan mereka sudah mengetahui tentang hal-hal terkait pabrik sejak lama. Mereka telah diam sebelumnya, dan mereka pasti memukulmu hari ini. Tidak siap, kata Dong Jian. Di mana Huang Jie dan Lin Wei sekarang? Stephen bertanya. Mereka harus berada di tangan pihak lain, dan kami sedang menyelidiki, kata Dong Jian. Pastikan untuk menjaga kedua orang ini, kata Stephen. Patriark, kesulitan menyelamatkan mereka jauh lebih tinggi daripada kesulitan membunuh mereka, kata Dong Jian. Apa yang ingin kamu katakan? Stephen bertanya dengan cemberut. Saya menyarankan begitu lokasi mereka dikonfirmasi, bersama dengan orang-orang dari pohon kehidupan, kami akan meluncurkan serangan besar-besaran dan membunuh semua orang, kata Dong Jian. Ini berada di dalam wilayah kerajaan naga, dan dampak dari serangan besar-besaran tidak dapat dihitung, kata Stephen. Tapi ini adalah cara terbaik bagimu untuk menghindari menjadi pasif, dan kamu sekarang adalah direktur klan naga. Bahkan jika kamu meluncurkan serangan skala besar, dalam kapasitasmu, itu sudah cukup untuk membuat masalah ini menjadi besar. Selain itu, saya yakin para petinggi juga bersedia melihat masalah ini menjadi kasus tanpa kepala, kata Dong Jian. Tidak. Stephen menggelengkan kepalanya dengan tegas, dan berkata, orang-orang harus diselamatkan. Petik 2. Ya, Dong Jian tidak mencoba membujuk Stephen lagi, karena dia tahu bahwa Stephen telah mengambil keputusan. Setelah itu, Stephen menutup telepon. Saat itu, ada ketukan di pintu kamar. Masuk, kata Stephen. Zhou Wenhan mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Direktur Lin, Li Ping itu berkata dia ingin melihatmu sendirian dan berbicara denganmu, kata Zhou Wenhan. Biarkan dia masuk, kata Stephen. Oke. Zhou Wenhan mengangguk, berbalik dan pergi.
Tidak lama kemudian, Li Ping datang ke kantor Stephen. "Halo Direktur Lin." Li Ping menyapa Stephen sambil tersenyum. "Mari kita bicara tentang sesuatu," kata Stephen. "Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Saya hanya ingin bertanya kepada Direktur Lin, maukah Anda menyelamatkan kedua orang itu, atau tidak?" Kata Li Ping. "Apakah hidup dan mati kedua orang itu ada hubungannya denganku?" Stephen bertanya. "Aku tahu mereka semua adalah orang kecil, tapi yang satu adalah penyelamatmu, dan yang lainnya adalah kerabatmu. Kurasa, kamu pasti tidak ingin melihat kedua orang ini mati seperti ini." Li Ping tertawa. "Kamu tahu banyak," kata Stephen dengan mata menyipit. Bab 1876. Tidak sulit untuk mengetahui hubungan antara Lin Wei dan dia, tetapi tidak sulit untuk mengetahui bahwa Huang Jie adalah penyelamatnya, dan Li Ping mengetahuinya, yang berarti pohon kehidupan telah menembus Lungguo jauh di luar imajinasi saya. "Kamu harus tahu bahwa kita tidak akan pernah hanya memiliki satu Zhou Wutong di Lungguo," kata Li Ping. "Bagaimana kita bisa membuat kedua orang ini tetap hidup?" Stephen bertanya. "Ini sangat sederhana. Atas nama klan naga, kami setuju untuk mengizinkan pohon kehidupan memasuki kerajaan naga. Dalam hal ini, kami tidak hanya akan membebaskan kedua orang ini, tetapi kami tidak akan melakukan penyelidikan terhadap mereka. Pada saat yang sama, kami bersedia memberikan 10% dari hasil. Sebagai Anda selain itu, kami juga sangat bersedia bekerja sama dengan Anda untuk mengkonsolidasikan posisi Anda di Kerajaan Naga. Dengan usia dan kemampuan Anda, bukan tidak mungkin untuk menjadi dipromosikan ke pangkat bangsawan seumur hidupmu. Orang-orang, mengapa repot-repot merasa kasihan pada yang berkuasa, menurutmu begitu?" Li Ping berkata sambil tersenyum. "Jadi, kamu di sini untuk memenangkanku atas nama pohon kehidupan, kan?" tanya Stephen. "Itu benar. Seperti yang kamu tahu, Bogut sudah mati, jadi rencana yang kita buat untuknya telah gagal. Karena rencana itu gagal, kita perlu mengubah rencana kita. Rencana kita saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tidak ada hubungannya dengan itu. Yang paling kami inginkan sekarang adalah mendapatkan pijakan yang kuat di seluruh dunia, dan kemudian menjadi ekonomi nomor 1 dunia. Biarkan pemegang saham kami dan semua anggota kami menjadi tuan yang sebenarnya, itu saja," kata Li Ping. "Apa rencana awalmu?" Stephen bertanya. "Tidak perlu bagimu untuk menanyakannya. Tebakanmu mungkin sudah mendekati 10, kata Li Ping sambil tersenyum. "Kamu sama sekali tidak peduli aku membunuh Bogut. Lagi pula, dia adalah leluhur dari pohon kehidupanmu," kata Stephen. "Aku tidak tahu apa yang orang-orang di atas pikirkan, tapi sejauh yang aku ketahui, seseorang yang muncul tiba-tiba tidak sebanding dengan semua yang kita lakukan untuknya. Lagi pula dia sudah mati, bukan? Yang hidup adalah yang paling penting," kata Li Ping. "Orang yang hidup adalah hal yang paling penting. Ini sepenuhnya mewujudkan esensi pohon kehidupan Anda. Semua kode etik Anda berpusat pada diri sendiri. Yang disebut membantu manusia berkembang hanya untuk mempercantik kotor Anda itu hanya sebuah bertindak." Stephen mengejek. "Direktur Lin, bukankah orang hidup untuk dirinya sendiri?" Li Ping berkata. "Jika saya menyetujui permintaan Anda, apakah itu berarti masa lalu kita akan terhapus?" Stephen bertanya. "Ya." Li Ping mengangguk. "Bahkan jika kamu berada di organisasi buah, permusuhan antara aku dan kamu tidak masuk hitungan." Stephen bertanya. "Direktur Lin, jangan mencoba membuat jebakan untukku. Organisasi buah adalah organisasi buah dan tidak ada hubungannya dengan pohon kehidupan kita," kata Li Ping dengan senyum main-main. "Bagaimana jika saya tidak setuju?" Stephen bertanya. "Jika Anda tidak setuju, pertama-tama, Anda tidak akan pernah melihat penyelamat Anda dan orang yang Anda cintai. Kedua, Anda tidak memiliki cara untuk mengubah akhir hari ini. Seminar hari ini Anda benar-benar dirugikan. Lebih banyak orang yang mau percaya, pendapat saya,
hasil pemungutan suara terakhir pasti lebih dari 3/4 orang setuju untuk membiarkan Jus memasuki kerajaan naga, dan apa yang telah Anda lakukan pada akhirnya hanyalah pekerjaan yang tidak berguna, kata, sebenarnya, kamu tidak tahu, kan? Stephen bertanya. Wajah Li Ping sedikit menegang, lalu dia tersenyum dan berkata, kami sangat percaya diri. Petik 2. Jika kamu benar-benar percaya, kamu tidak akan datang untuk memenangkan saya. Soal memenangkan saya hanya membuktikan bahwa kamu tidak yakin dengan hasil pemungutan suara, karena kamu tidak yakin, jadi kamu tidak boleh menambahkan lebih banyak tawar-menawar dan tingkat keberhasilan untuk diri Anda sendiri. Anda telah menyelidiki Huang Jie dan Lin Wei dan mereka belum bergerak untuk waktu yang lama, tetapi Anda melakukannya saat ini, hanya untuk membuat saya lengah dan membiarkan saya menyetujui permintaan Anda. Semuanya Anda telah mengungkapkan cinta Anda untuk kali ini. Keyakinan dalam seminar tidak cukup, kata Stephen. Yah, saya akui bahwa Anda benar. Kami tidak memiliki kepercayaan penuh pada seminar ini, jadi kami memilih untuk menangkap Huang Jie dan Lin Wei saat ini. Ini bukan sesuatu yang sulit untuk dikatakan. Menurut tradisi menurut kerajaan naga dialek, ini adalah konspirasi, dan Anda tidak ingin kedua orang ini menghilang di dunia ini, jadi Anda harus menyetujui permintaan kami, kata Li Ping. Stephen menyilangkan tangannya dan menatap Li Ping dalam diam. Li Ping juga punya nyali untuk melihat langsung ke Stephen, sama sekali tidak pengecut. Setelah sekian lama, Stephen berkata, saya ingin 20% keuntungannya. Selain itu, saya berharap dapat berinvestasi pada pohon kehidupan. Saya berharap pohon kehidupan dapat menjadi bantuan saya. Mendengar kata-kata Stephen, Li Ping mengerutkan kening. Masih mungkin untuk memperebutkan keuntungan 20%, tetapi sangat sulit untuk mendapatkan bagiannya, kata Li Ping. Ini adalah intinya. Karena kita ingin bekerja sama, kita harus bekerja sama dalam semua aspek. Jika tidak perlu bekerja sama, kata Stephen. Ini. Lalu biarkan aku berkomunikasi dengan atasan, kata Li Ping. Juga, aku ingin kamu melepaskan orang-orangku sekarang, kata Stephen. Direktur Lin, jangan khawatir. Selama Anda mengubah nada bicara Anda di seminar, seseorang akan segera mengirimkan pesan kepada orang-orang kami. Sebelum hasil pemungutan suara diumumkan, kedua orang itu akan muncul di jalan utama di kota Ansi hidup-hidup dan baiklah. Li Ping berkata dengan serius. Mendengar ini, mata Stephen bersinar, dan kemudian dia berkata tanpa ekspresi, namun, jika saya ingin mengubah nada suara saya harus berkomunikasi terlebih dahulu dengan orang-orang di atas, agar tidak menimbulkan masalah. Jangan khawatir, kami bisa menunggu. Tidak apa-apa istirahat untuk seminar ini, kata Li Ping. Baiklah, keluar dan tunggu kabarku. Stephen melambaikan tangannya. Li Ping bangkit dan berjalan keluar ruangan, dan Stephen segera memanggil Dong Jian. Bab 1877. Orang itu masih di kota Ansi. Stephen memegang telepon dan berkata kepada Dong Jian di ujung sana dengan wajah serius, aku akan mentraktirmu 1 jam, dan kamu harus menemukan seseorang untukku selama jam ini. Petik 2. 1. Jika saya masih muda, saya akan mencoba yang terbaik, kata Dong Jian. Untuk kota Ansi, Anda dapat menemukan seorang pria lokal bernama Xiao Qinglong. Jika semuanya berjalan baik untuknya dalam beberapa tahun terakhir, dia seharusnya sudah menjadi orang yang sangat penting di kota Ansi, kata Stephen. Xiao Qinglong, oke, aku akan segera mengaturnya, kata Dong Jian. Setelah menutup telepon, Stephen berpikir sejenak, lalu keluar dari ruang tunggu. Beberapa menit kemudian, nyala api tiba-tiba keluar dari ruang konferensi multimedia di lantai 2 pusat konferensi. Suara alarm kebakaran bergema di seluruh pusat konferensi. Orang-orang yang bersiap untuk melanjutkan pertemuan di lantai 3 berlari keluar dari pusat konferensi satu persatu. Di tempat parkir di luar pusat konferensi, banyak orang datang ke sini.
Asap tebal keluar dari lantai 2 pusat konferensi tidak jauh dari sana, tetapi apinya tidak terlalu besar. Suara truk pemadam kebakaran terdengar di kejauhan. Bukankah seharusnya ada alarm asap di pusat konferensi ini? Mengapa tidak ada gerakan? Zhou Wenhan berdiri di samping Stephen dan bertanya dengan ragu. Itu harus rusak untuk waktu yang lama, kata Stephen dengan ringan. Setelah kebakaran seperti itu, mungkin perlu beberapa saat sebelum kita bisa kembali lagi. Hei, ini perjalanan yang panjang, kata Zhou Wenhan dengan emosi. Stephen mengangguk tanpa berkata apa-apa. Api menyala sangat tiba-tiba, namun tidak menimbulkan banyak keributan karena apinya tidak besar. Li Ping berdiri di kejauhan dengan beberapa orang, melihat ke lantai 2 dengan asap tebal, alisnya sedikit mengernyit. Untuk beberapa alasan, dia selalu merasa aneh bahwa api itu menyala, tetapi dia tidak bisa mengatakan betapa anehnya itu. Di sisi lain, di sebuah kantor di sebuah klub besar di kota Ansi, seorang pria berjaket kulit sedang duduk di sofa besar, berlutut dan gemetar di depannya. Bos Xiao, kami tidak akan pernah berani lagi, tolong beri kami jalan keluar, kata salah satu pria gendut itu. Pria kulit yang duduk di hadapan pria gendut itu menatap pria gendut itu tanpa ekspresi dan berkata, saya telah memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana cara menghargainya. Jika saya membiarkan Anda pergi dari sini hidup-hidup hari ini, wajah apa yang akan saya, Xiao Qinglong, terus tinggal? Seorang gangster, Bos Xiao, tolong selamatkan kami. Petik 2. Beberapa orang segera bersujud kepada pria berbaju kulit itu. Pria berbaju kulit itu mencibir, dan berkata kepada bawahannya, ambil dan kubur. Petik 2. Beberapa bawahan mengangguk setuju, lalu berjalan ke arah orang yang berlutut dan menangkap mereka. Beberapa orang itu begitu ketakutan sehingga kaki mereka lemas, dan mereka terus memohon belas kasihan, tetapi tidak ada gunanya. Orang-orang di sekitar sepertinya sudah terbiasa dengan semua ini. Mereka memandang orang-orang itu dengan diam-diam, tidak bersimpati sama sekali. Lagi pula, yang mereka sakiti adalah Xiao Qinglong, tokoh nomor 1 di dunia bawah tanah kota Ansi. Xiao Qinglong memiliki temperamen yang buruk, dia akan melakukan sesuatu dengan segala cara, dan dia akan membalas dendam. Jika Anda menyinggung orang seperti itu, Anda benar-benar hanya menemui jalan buntu. Saat itu, ada keributan di luar pintu. Kemudian, dengan keras, pintu kantor didorong terbuka. Beberapa bawahan Xiao Qinglong berjas hitam terhuyung-huyung kembali ke kantor, lalu jatuh langsung ke tanah. Banyak orang di kantor mencabut senjata dari pinggang mereka dan mengarahkannya ke pintu. Xiao Qinglong menatap pintu dengan wajah dingin. Dia sangat ingin melihat siapa yang berani menelepon kantornya tanpa membuka matanya. Di bawah tatapan semua orang, 2 pria masuk dari pintu. Melihat kedua orang ini, Xiao Qinglong sedikit terkejut, karena dia belum pernah melihat kedua orang ini sebelumnya, dan dia tidak mengetahui identitas satu sama lain. Tapi itu tidak menghentikannya membunuh orang. Bunuh mereka. Xiao Qinglong bahkan tidak repot-repot menanyakan identitas lawan, dan langsung memerintahkan lawan untuk membunuh lawan. Pada saat ini, salah satu dari keduanya berkata, Tuan Xiao, Patriark meminta kami untuk datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Qinglong mengangkat tangannya. Semua bawahan di sekitar menghentikan gerakan mereka. Bab 1878. Patriark, di kota Ansi, tidak ada seorang pun dari keluarga manapun yang berani masuk ke kantor saya seperti ini dan menyakiti bawahan saya. Saya akan menyelamatkan hidup Anda terlebih dahulu dan membiarkan Patriark Anda datang ke sini. Saya ingin melihat siapa yang berani membiarkan Anda bawahan saya datang ke pintuku, kata Xiao Qinglong dengan dingin. Bawahan di sekitar semua menunjukkan ekspresi bercanda. Ada banyak keluarga terkemuka di kota Ansi, tetapi semua ini adalah awan mengambang di depan bos mereka Xiao Qinglong. Lagi pula, Xiao Qinglong menginjak mayat musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya ke posisinya saat ini.
Di kota, Xiao Qinglong bukan yang terkaya, tapi dia pasti yang paling kuat, tidak ada keluarga yang berani memprovokasi dia. Kami memiliki masalah mendesak untuk Anda, tetapi mereka tidak hanya menolak untuk mengizinkan kami masuk, tetapi juga menolak untuk membantu melaporkan, jadi kami hanya dapat melakukan ini, dan meminta Tuan Xiao menjadi Han. Kata salah satu dari keduanya. Sudah. Terlambat untuk mengatakan ini sekarang. Saya akan memberi Anda 10 menit. Jika patriark Anda tidak muncul di sini untuk bersujud dan meminta maaf kepada saya setelah 10 menit, maka saya secara pribadi akan menghapus keluarga Anda dari batas kota Ansi. Kata Xiao Qinglong. Berkata garang. Maaf, Tuan kami tidak bisa datang ke ibu kota kekaisaran. Tuan Xiao, Tuan kami berkata bahwa Anda adalah temannya, dan dia berkata bahwa Anda pasti akan membantu kami, kata salah satu dari keduanya. Hehe, bahkan jika patriark Anda adalah teman saya, Anda dapat melakukan kekerasan di wilayah saya. Hari ini, terlepas dari apakah patriark Anda adalah teman saya sebelumnya, tidak satu pun dari Anda yang dapat meninggalkan saya utuh. Biarkan patriark Anda menelepon saya ingin melihat siapa patriarkmu, kata Xiao Qinglong sambil mencibir. Dua orang yang masuk ke kantor Xiao Qinglong saling memandang, dan salah satu dari mereka berkata kepada yang lain dengan suara rendah, ada terlalu banyak orang di sini, tidak pantas untuk mengungkapkan identitas pemiliknya. Akan menelepon Tuan Dong. Yang lain berkata, mengangkat telepon dan menelepon. Xiao Qinglong duduk di kursi dengan ekspresi main-main. Dia benar-benar ingin melihat siapa di antara temannya yang berani begitu sombong. Sejujurnya, menurutnya, bahkan jika kedua orang ini benar-benar bawahan temannya, dia berani bertarung melawan mereka. Datanglah ke kantor saya, tidak peduli apa yang saya katakan, tidak mungkin. Untuk mengampuni mereka, bawahan Xiao Qinglong di sekitarnya juga memiliki ekspresi bercanda. Dalam pandangan mereka, dua orang yang berani menelepon ke pintu ini harus selesai hari ini, tidak peduli siapa patriark yang mereka katakan. Sekitar 3 atau 4 menit kemudian, ponsel Xiao Qinglong tiba-tiba berdering, dan nomor telepon itu milik ibu kota kekaisaran. Xiao Qinglong mencibir, mengangkat telepon dan berkata, siapa kamu? Kamu meminta bawahanmu untuk meneleponmu. Qinglong, aku Stephen. Suara Stephen terdengar dari ujung telepon. Mengetahui takdir, Xiao Qinglong membeku sesaat, lalu berdiri dengan tiba-tiba, dia sudah memikirkan seseorang. Ya, ini Lin. Xiao Qinglong gemetar, dan baru saja akan menyebutkan nama Stephen. Stephen di ujung telepon berkata, ketahuilah saja, jangan katakan itu. Ya, saya tidak tahu katakan, saya tidak akan mengatakan, sudah beberapa tahun, Anda akhirnya memikirkan saya, ini bagus. Xiao Qinglong berkata dengan bersemangat. Penampilannya membuat semua orang di sekitarnya tercengang. Xiao Qinglong tidak pernah kehilangan ketenangannya bahkan ketika dia bertemu dengan pemimpin kota Ansi. Siapa orang di ujung telepon? Orang-orangku bersamamu. Aku membutuhkanmu untuk membantuku menemukan 2 orang. Orang-orangku akan memberimu informasi yang relevan. Aku tidak tahu berapa banyak energi yang kamu miliki di kota Ansi. Jika tidak cukup, kamu dapat memobilisasi beberapa orang lagi. Saya akan hanya ada sedikit lebih dari 1 jam, jadi kita harus menemukannya dalam waktu ini. Kata Stephen. Jangan khawatir, aku punya cukup energi. Tak seorang pun di kota Ansi akan memberiku wajah Xiao Qinglong. Aku akan mengirim seseorang untuk menemukannya segera. 1 jam sudah cukup, dan kota Ansi tidak besar. Aku pasti akan menemukannya untukmu. Jangan khawatir, Xiao Qinglong berkata dengan bersemangat. Yah, kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa tahun. Jika kamu benar-benar dapat membantuku menemukan seseorang, datanglah ke ibu kota kekaisaran untuk menemukanku, kata Stephen. Apakah itu benar-benar mungkin? Kalau begitu aku akan melakukan yang terbaik. Jangan khawatir, kata Xiao Qinglong. Baiklah, itu saja untuk saat ini.
Stephen berkata, dan menutup telepon. Xiao Qinglong meletakkan telepon sedikit demi sedikit dengan tangan gemetar, matanya penuh kegembiraan. "Bos, ada apa?" Seorang bawahan di sebelahnya bertanya. Xiao Qinglong kembali sadar, memandangi dua orang di depannya dan berkata, "Mengapa kamu tidak mengatakan bahwa patriarkmu adalah siapa?" "Hei, aku sangat tidak menghormati pria itu sekarang, tolong jangan ambil itu ke hati. Tuan Xiao, kami juga dalam keadaan darurat, jadi kami tersinggung, kami tidak perlu terlalu sopan, pemilik. Seharusnya memberitahu Anda apa yang akan kami lakukan, dan tolong bantu kami banyak," kata seseorang. "Tidak masalah, sama sekali tidak masalah, Ahwu, bawa semua saudara dan ikuti aku." Xiao Qinglong keluar dari kantor sambil berbicara. Bawahan bernama Ahwu memandang Xiao Qinglong dengan curiga, dia belum pernah melihat bosnya begitu setia membantu seseorang. "Siapa si orang yang menelepon bosnya?" "Bos, di mana orang-orang ini?" Ahwu buru-buru bertanya ketika mendengar orang-orang yang baru saja akan dibunuh. "Biarkan mereka pergi, siapa yang akan membuatku merasa baik hari ini? Jangan menjadi contoh," kata Xiao Qinglong, dan dia sudah keluar dari kantor. Orang-orang yang akan dibunuh dan bawahan Xiao Qinglong tercengang. Xiao Qinglong, yang harus membalas dendam, memiliki kepribadian yang kejam, dan dalam suasana hati yang baik hanya karena panggilan telepon, sehingga dia akan melepaskan orang yang mengkhianatinya. Ini terlalu luar biasa, bukan? Tidak lama kemudian, pemandangan yang lebih ajaib terjadi. Xiao Qinglong mengirim foto ke orang kulit hitam dan putih di seluruh kota Anxi, meminta mereka membantu menemukan dua orang di foto itu. Hotel-hotel besar, hotel-hotel, dan tempat-tempat di mana orang dapat bersembunyi di kota Anxi semuanya telah dicari secara hitam putih. Intensitas pencarian belum pernah terjadi sebelumnya sepanjang sejarah kota Anxi. Bab 1879. Modal Kekaisaran. Api sudah padam, dan ruang konferensi multimedia di lantai 2 sudah mulai dibersihkan. Petugas pemadam kebakaran melakukan survei sederhana di tempat kejadian dan akhirnya menyimpulkan bahwa jalur tersebut mengalami korsleting. Setelah memastikan bahwa tidak akan ada lagi kebakaran, semua orang akhirnya kembali ke ruang konferensi di lantai 3. Kamera diatur ulang dan dihidupkan. Stephen dan sekelompok besar perwakilan opini publik duduk kembali di kursi mereka, dan 1,5 jam telah berlalu saat ini. "Selanjutnya, silakan lanjutkan untuk mengungkapkan pendapat Anda," kata Zhou Wenhan. Kemudian, beberapa orang mengambil mikrofon untuk mengungkapkan pendapatnya, dan kemudian mereka yang tidak setuju dengannya berdiri dan membantahnya. Stephen duduk diam dan sepertinya mendengarkan debat orang-orang ini dengan sangat serius. Li Ping yang duduk tidak jauh dari situ memandang Stephen dengan cemberut. Dia berharap Stephen bisa membuat pernyataan lebih cepat, agar efeknya lebih baik. Dalam sekejap mata, jam 9:30. Debat langsung telah berhenti. Di bawah tatapan Li Ping, Stephen mengangkat mikrofon. "Dalam seminar hari ini, semua orang mengungkapkan pendapat mereka. Saya pikir setiap orang yang hadir memiliki jawaban mereka sendiri apakah akan membiarkan jus buah masuk ke pasar Longguo. Sekarang saya akan membuat ringkasan." Setelah mengatakan ini, Stephen melirik Li Ping. Li Ping sedikit gelisah, dan selalu merasa pandangan Stephen bermakna. "Menurut pendapat saya, tidak peduli jenis mantel apa yang dikenakan jus, esensinya jahat. Jika jus mengganggu proses evolusi normal dengan kekuatan eksternal, hasil akhirnya pasti akan merugikan semua manusia. Oleh karena itu, apakah itu sebelumnya atau sekarang, atau di masa depan, saya dan klan naga akan selalu berada di garis depan melawan jus buah dan pohon kehidupan. Saya harap Anda juga dapat mendukung saya untuk menghentikan jus dari luar perbatasan kita dan membuat jus selamanya kerajaan naga tidak dapat dilukai. Di atas adalah ringkasan terakhir saya. Selanjutnya, akan ada pemungutan suara dengan nama asli. Setiap orang memiliki hak suara di tangan mereka. Ada dua opsi dalam pemungutan suara,
satu untuk dan satu menentang. Silakan berikan suara Anda hati-hati. Satu suara. Stephen berkata dengan serius. Mendengar kata-kata Stephen, wajah Li Ping menjadi sangat suram. Dia tidak menyangka Stephen akan mengkhianati janjinya. Apakah dia benar-benar ingin melihat Lin Wei dan Huang Jie terbunuh? Stephen memberi Li Ping tatapan dingin, dan seringai lain muncul di wajahnya. Li Ping sedikit bingung, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, berpura-pura melihat surat suara di atas meja. Saat ini, banyak orang mengambil pena dan menentukan pilihan di surat suara. 5 menit kemudian, staf di lokasi mulai mengumpulkan tiket. Sebanyak lebih dari 100 tiket semuanya dimasukkan ke dalam kotak plastik transparan. Selanjutnya, petugas mengambil kotak plastik ke posisi tengah, menuangkan semua tiket ke dalamnya, lalu mulai menghitung tiket. Banyak orang memandang staf dengan gugup, karena semua orang tahu bahwa hasil pemungutan suara hari ini akan sangat memengaruhi seluruh kerajaan naga, dan bahkan seluruh dunia. Ya, satu suara. Tidak, satu suara. Tidak, satu suara. Ya, satu suara. Saat staf di tempat menghitung suara, banyak orang menatap papan tulis di sebelahnya. Pro dan kontra di papan tulis ada 2 kata. Setiap kali teller meneriakkan salah satu kata, akan ada coretan di bawah kata tersebut. Stephen duduk dengan tangan terlipat, dia mengatakan semua yang dia katakan, dan dia melakukan semua yang perlu dia lakukan. Dia telah melakukan yang terbaik, dan sisanya hanya bisa diserahkan kepada kehendak Tuhan. Namun, seiring berjalannya waktu, kulit Stephen berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang, karena semakin banyak gerakan di bawah kata "setuju". Di sisi lain, wajah Li Pingan dipenuhi kegembiraan. Dia tidak terlalu percaya pada hasil pemungutan suara pada awalnya, tetapi sekarang persetujuannya atas isyarat berikut membuatnya sangat percaya diri. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang mendukung. Sedikit waktu berlalu, dan isyarat di bawah kata "disetujui" jelas telah melampaui penolakan dengan selisih yang besar. Beberapa orang mulai menghitung isyarat dengan jari mereka, dan banyak orang menemukan bahwa jumlah isyarat yang mendukung telah melebihi 2 kali jumlah isyarat yang menentang. Wajah Stephen tenggelam dalam pikirannya, dan dia tidak berbicara untuk menghentikan pemungutan suara, apalagi campur tangan dengan cara apapun. Dia hanya melihat jumlah suara yang mendukung terus meningkat. Setelah sekian lama, pemungutan suara berakhir. Di papan tulis, gestur di bawah 2 kata mendukung padat, sedangkan gestur di bawah 2 kata menentang jarang. Bab 1880. Dengan sekali pandang saja, semua orang yang hadir bisa tahu bahwa orang yang mendukung pasti jauh lebih banyak daripada yang menentang. Namun, bukan berarti jus buah pasti bisa masuk ke kerajaan naga. Karena menurut peraturan sebelumnya, hanya lebih dari 3/4 perwakilan opini publik yang memilih jus buah sebelum diizinkan masuk ke kerajaan naga. Saat ini ada banyak suara yang mendukung, tetapi apakah mereka memiliki lebih dari 3/4 dari jumlah total suara hanya bisa menunggu statistik akhir. Staf di lokasi menghitung jumlah pukulan pro dan kontra di depan semua orang, dan hasilnya segera tersedia. Ada 112 suara mendukung dan 35 suara menentang. Melihat angka sebesar itu, banyak orang yang sudah memiliki jawabannya di dalam hati. Dalam pemungutan suara ini, total 149 orang berpartisipasi, dengan total 149 suara, 149 suara sah, 112 suara mendukung, 35 suara menentang, dan proporsi suara mendukung adalah 0,751, yang melebihi 75%. Staf di tempat kejadian berkata dengan keras. Oke, Li Pingan adalah orang pertama yang berdiri dengan semangat dan bersorak. Namun, yang mengejutkannya, tidak ada orang lain yang berdiri dan bersorak bersamanya. Semua orang diam, dan hati mereka tampak agak berat. Ini membuat Li Pingan sangat aneh. Masuk akal untuk mengatakan bahwa lebih dari 75% orang ini mendukung jus buah memasuki kerajaan naga,
tetapi mengapa orang-orang ini diam setelah tujuan mereka tercapai? Hanya satu suara, hanya satu suara. Zhou Wenhan berkata dengan bersemangat, mengepalkan tinjunya. Jika ada 111 suara, maka proporsinya sekitar 744, tidak lebih dari 3/4. Itu hanya perbedaan satu suara, tetapi hasilnya sangat berlawanan. Stephen duduk di kursinya dan tetap diam. Direktur Lin, sepertinya opini publik masih lebih memilih jus untuk masuk ke pasar Longguo. Li Ping'an berkata sambil tersenyum. Stephen melihat sekeliling pada orang-orang yang hadir. Dari ratusan orang, lebih dari setengah dari mereka menundukkan kepala dan tidak berani menatap Stephen. Apakah ini pilihanmu? Stephen bertanya. Tidak ada yang menjawab, semua orang diam, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Direktur Lin, kali ini pemungutan suara adil dan terbuka, dan ada notaris di tempat untuk melakukan keadilan, dan ada banyak penonton yang menonton di depan TV. Apakah Anda masih ingin mengancam orang lain? Kata Li Ping'an dengan bersemangat. Jika ini adalah pilihan terakhir semua orang, maka saya menerimanya, kata Stephen sambil berdiri. Direktur Lin. Zhou Wenhan berdiri dengan cepat, seolah-olah dia khawatir Stephen akan mengambil tindakan drastis. Namun, Stephen tidak. Dia hanya menghadapi kerumunan dan berkata perlahan, saya menerima hasil ini, tapi saya sendiri, dan klan naga, akan selalu melawan pohon kehidupan dan jus sampai akhir, bahkan jika dia bisa memasuki kerajaan naga dengan cara yang adil. Kata setelah mengatakan ini, Stephen berbalik dan pergi. Ada semburan suara Rana di tempat kejadian, dan lampu kilat hampir mengubah seluruh tubuh Stephen menjadi putih. Semua orang tahu bahwa ini adalah momen bersejarah. Semua orang tahu bahwa meskipun seminar ini akhirnya setuju untuk membiarkan jus buah masuk ke Longguo, Stephen tetap tidak akan mengubah niat awalnya. Karena itu, bagaimana Stephen harus menghadapi pohon kehidupan? Ini adalah perang antara Stephen dan pohon kehidupan. Ini adalah kesimpulan sebelumnya bahwa pohon kehidupan akan memasuki kerajaan naga. Bagaimana Stephen, direktur pertama dalam sejarah klan naga, akan melanjutkan untuk bertarung dengan kehidupan. Dengan caranya sendiri, melawan pohon kehidupan. Apakah itu musuh seluruh negeri, atau apakah dia menggunakan pengaruh dan kekuatannya untuk menyerang pohon kehidupan? Dengan pohon kehidupan dalam ayunan penuh, di mana akankah Stephen dan klan naganya pergi? Saya pikir ini seharusnya menjadi keraguan terbesar di benak semua orang di depan TV. Terima kasih telah menonton acara hari ini, saya pembawa acara Xiao Sa, sampai jumpa lagi. Petik 2. Program khusus seminar diputar di TV. Stephen duduk di depan TV, dengan secangkir teh di atas meja di depannya. Ada beberapa orang yang duduk di sampingnya. Pada titik ini, 1 hari telah berlalu sejak seminar. Hasil lokakarya telah menyebar ke seluruh negeri. Pada hari seminar berakhir, otoritas yang lebih tinggi telah memberitahu seluruh negeri bahwa karena lebih dari 75% suara setuju untuk mengizinkan jus buah memasuki kerajaan naga, pejabat kerajaan naga secara resmi akan mulai bernegosiasi dengan pohon kekuasaan. Hidup soal impor jus buah. Di masa depan, jus buah akan muncul di pasar Longguo secara terbuka dan jujur. Hampir bersamaan dengan itu, Tree of Life juga mengeluarkan pernyataan. Dalam pernyataan tersebut, mereka mengucapkan terima kasih kepada masyarakat negeri naga atas pilihannya, dan mengatakan bahwa mereka akan meluncurkan jus buah di negeri naga yang jauh melampaui negara lain, agar untuk memberikan kembali kepada orang-orang di negara naga. Tree of Life juga mengklarifikasi rumor sebelumnya bahwa ada pabrik yang memproduksi jus buah palsu di kota Ansi, mengatakan bahwa itu hanya kesalahpahaman, dan tidak ada seorang pun dari kerajaan naga yang memproduksi jus palsu di tanah kerajaan naga. Keputusan tidak dapat diubah. Tuan Guo memandang Stephen, dan berkata dengan sungguh-sungguh, seperti yang saya katakan sebelumnya,
keputusan akhir apakah akan bekerja sama dengan pohon kehidupan didasarkan pada seminar ini. Hasil voting seminar sudah keluar. Ini adalah resolusi hidup, sehingga mungkin ada cara untuk mengadakan kembali seminar, dan kemudian kami akan membeli pesertanya. Mereka yang melakukannya pasti akan dapat mengubah hasil saat ini. Saran Zhao Tuntian. Proposal Tuntian bagus, selama kita memilih lagi, kita akan dapat mengontrol hasil pemungutan suara. Xiao Chentian mengangguk setuju. Ziming, apa yang kamu pikirkan, mengapa kamu diam saja? Old Guo bertanya dengan cemberut. Ide apa? Stephen sepertinya kembali sadar saat ini, dia tersenyum dan berkata, ide apa yang bisa saya miliki? Hasilnya telah keluar, opini publik setuju untuk membiarkan pohon kehidupan masuk, dan pohon kehidupan bisa masuk. Saya bukan diktator, saya rasa saya bukan satu-satunya suara di dunia ini, jadi patuhi keinginan rakyat, dan jangan melakukan tindakan tanpa rasa takut lagi. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.